Shalom, selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Pada hari ini akan dilayankan pendadaran yang kedua sebagai persiapan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan hari Minggu 31 Mei 2020. Bagi jemaat yang belum mengikuti pendadaran, dipersilakan mengikuti pendadaran. Mari kita mempersiapkan hati kita. Yesus sudah bangkit. Ia sungguh hidup. Haleluya. Sesudah bangkit selama 40 hari, ia secara berulang-ulang telah menampakkan diri dan berbicara dengan para murid tentang kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan. Ia mengutus para muridnya untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi dan akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Kini ia bertatah di surga. Terpujilah Dia, Sang Firman, yang pernah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukur-Mu, bernyanyi bergema. Suara-Mu dan hatimu berbaru muji Tuhan. Tuhanmu penebus yang melepaskan kau, memberikan darahnya membasuh dosamu. Suara-Mu dan hatimu berbaru muji Tuhanmu. Buana langit pun di bawah kuasanya, kunci neraka maut diberikan padanya. Suara-Mu dan hatimu berbaru muji Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu Paskah yang ke-7 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat disilakan duduk. Doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini, kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, relasi kita semakin dekat dengan Dia, Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Ya Tuhan, tiap jam. Jika ku perlukan
Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku, supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita sering kurang menghidupi doa. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan, dunia medsos, bahkan hobi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengobarkan semangat untuk mendekat dan berdialog denganmu. Kuatkan dan teguhkanlah kami, Ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menghidupi spiritualitas Kristiani, agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kasihanilah aku yang lemah. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku. Sucikan diriku, ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, berkenan dan berbahagia. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan di dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30 sebagai berita anugerah berbunyi demikian.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Salam damai. Ya Allah, kasih-Mu besar. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersama hendak mendengarkan dan merasakan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir dan berkenan membuka hati dan juga pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena pada saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambilkan dari Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11 yang berbunyi demikian. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus,
Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula, ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan kepadamu, kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tak terasa kita sudah memasuki Minggu Paskah yang ke-7. Kalau tidak ada peristiwa pandemi COVID-19, berbagai macam kegiatan sudah kita lakukan, dan juga masih ada kegiatan-kegiatan lain yang harus kita selesaikan. Namun karena peristiwa ini, maka kita diajak untuk ibadah di rumah saja. Namun demikian, meskipun kita ibadah di rumah saja, apakah akan mengendorkan hati kita? Apakah akan mengurangi kualitas ibadah kita? Kalau saya boleh berpendapat, saya rasa tidak. Dengan adanya peristiwa ini, meskipun sebenarnya kita semua tidak ingin atau tidak menghendaki peristiwa ini terjadi, namun kita diajak untuk semakin mempererat hubungan atau ikatan di dalam keluarga, dan yang paling memungkinkan adalah melalui ibadah keluarga. Yang tadinya jarang bertemu, jarang berkumpul, maka ada waktu untuk duduk bersama, memberi waktu di dalam ibadah
keluarga. Dalam ibadah keluarga akan mempererat hubungan antar pribadi dengan Allah dan juga dengan anggota keluarga. Selain pujian syukur, mendalami firman Tuhan, juga bagaimana kita menjalin komunikasi dengan Allah melalui ungkapan doa kita. Doa dalam ibadah keluarga, dalam kebersamaan keluarga, akan ada komunikasi kita dalam keluarga dengan Allah. Kita berkomunikasi dengan Tuhan, suatu hubungan yang intim atau akrab antara keluarga kita sebagai anak dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Banyak hal yang kadang menghambat kita untuk memulai dalam doa keluarga maupun doa pribadi. Salah satunya adalah waktu. Masing-masing anggota keluarga disibukkan dengan kebutuhannya sendiri-sendiri. Ayah, kemudian juga ibu disibukkan dengan pekerjaan atau bahkan mengejar karir. Sedangkan anak-anak sibuk dengan berbagai macam les yang katanya agar pendidikannya itu tidak ketinggalan atau sekolahnya tidak ketinggalan, yang akhirnya tidak ada waktu untuk saling bertemu. Ketika bapak pulang kerja, biasanya pulangnya itu sore ataupun malam, kemudian biasanya sibuk dengan HP ataupun di kamar nonton televisi. Sedangkan ibu ketika selesai bekerja juga kemungkinan sore bahkan sampai malam, kemudian melepas segala kelelahan sambil nonton sinetron biasanya seperti itu. Dan anak-anak ketika pulang sekolah atau setelah les biasanya sudah sore dan kemudian harus mengerjakan PR. Kesibukan kita begitu padat sehingga kita melupakan hal yang hakiki dalam hidup kita, yaitu doa. Hingga banyak di antara kita yang merasa dan menjadikan doa itu sebagai suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Padahal Tuhan itu memberikan kita waktu di dalam satu hari atau sehari itu 24 jam. Tapi karena kesibukan kita atau kita merasa sibuk, rasa-rasanya sulit untuk menyediakan waktu. Jangankan 1 jam, setengah jam, atau beberapa menit saja terasa sulit atau tidak mampu. Doa adalah bagian yang sangat pokok dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Nah, di dalam ibadah kita pada Minggu Paskah yang ke-7 ini, kita diajak untuk merenungkan sebuah tema, yaitu nafas hidup. Nafas menandakan ada kehidupan. Hal ini mengingatkan kita pada peristiwa penciptaan manusia dan sekaligus hidup kita. Tubuh manusia yang dari debu tanah ini bisa hidup karena hembusan nafas hidup dari Tuhan. Bisa dilihat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika nafas hidup itu diambil, maka yang tertinggal hanyalah raga yang terbujur kaku, tak bernyawa. Jika tidak bernafas, itu tandanya kematian. Demikian halnya jika kita tidak berdoa, maka kerohanian kita akan mati. Tanpa doa, kita akan mengalami kematian rohani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sehingga aktivitas kerohanian kita harus mendapatkan porsi yang memadai di dalam hidup ini, agar kita dapat menjalani hidup yang sesungguhnya. Doa merupakan komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan.
senantiasa terhubung dengan Allah Sang Khalik, dengan Yesus Kristus yang menjadi utusan Allah untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu doa harus menjadi prioritas agar kerohanian kita mengalami kemajuan dan dikuatkan di dalam segala keadaan. Sesibuk apapun kita, sempatkanlah untuk memulai hidup dengan doa. Sesibuk apapun kita, hendaklah kita menghidupi doa dengan sungguh-sungguh, karena doa adalah nafas hidup kita. Doa adalah kekuatan yang menopang kita untuk bisa menjalani hidup secara lebih bermakna. Doa merupakan sumber air yang tidak pernah kering, yang akan terus menyegarkan hidup kita. Maka alangkah bergantungnya kita terhadap doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, doa adalah nafas hidup orang percaya. Ibaratnya 5 menit, 10 menit, bahkan berjam-jam kita menahan nafas, kita tidak akan mampu untuk hidup. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak akan mampu hidup tanpa komunikasi dengan Tuhan, meskipun hanya beberapa menit saja. Karena doa adalah nafas kehidupan rohani kita. Nah, sekarang yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri adalah, sudahkah kita senantiasa berdoa saat memulai kehidupan kita? Mungkin dalam hal ini juga termasuk ketika kita akan memulai aktivitas kita. Sudahkah kita berdoa untuk menghidupkan rohani kita? Coba satu hari tanpa komunikasi dengan Tuhan, lalu apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah kita telah menghentikan nafas kehidupan rohani kita. Kita telah membunuh kehidupan rohani kita. Berapa hari kita menghentikan komunikasi kita dengan Tuhan, yang berarti pula berapa kali kita menghentikan nafas kehidupan kita yang berdampak pada kehidupan rohani kita. Namun kita boleh menaikkan puji syukur kita kepada Tuhan, karena kita punya Tuhan yang Maha Kasih dan Pemurah. Ketika kita lalai berkomunikasi dengan Tuhan, ketika kita lalai berdoa, ketika kita lalai berhubungan dengan Tuhan, Tuhan telah mengampuni kita saat kita kembali menghidupkan komunikasi itu. Dan itu berarti Tuhan telah memberikan kesempatan untuk kesekian kalinya kepada kita untuk hidup kembali. Namun demikian, janganlah kemudian kita itu mencobai Tuhan, doanya besok saja, doanya lain kali saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab kita senantiasa dinasihati agar kita itu bertekun di dalam doa. Banyak sekali kita jumpai dalam Alkitab agar kita itu bertekun di dalam doa. Setiap orang perlu bertekun dalam doa, tidak memandang tataran ilmu kerohanian seorang itu tinggi, sedang ataupun rendah. Karena pada dasarnya manusia itu lemah, kita itu lemah. Bahkan murid-murid Tuhan atau pengikut-pengikut Tuhan pada saat itu juga memiliki kelemahan dan juga kekurangan. Banyak yang meninggalkan Tuhan, dan itu juga masih terjadi sampai saat ini. Yang tadinya itu setia melayani Tuhan, namun akhirnya meninggalkan Tuhan. Entah itu untuk apa. Bahkan juga ada murid yang meninggalkan Tuhan. Bahkan ada pula murid yang mengkhianati Tuhan. Dari sisi iman kadang kuat,
kadang lemah. Demikian halnya dengan iman kita. Kadang iman kita itu mengalami kelemahan, bahkan seringkali mengalami kelemahan. Meskipun murid-murid Tuhan kurang lebih sudah selama 3 tahun bersama-sama dengan Tuhan di dalam pelayanan, namun masih ada yang memahami hal kerajaan Allah secara politis dan menghendaki agar Tuhan Yesus sebagai Mesias ataupun Raja secara politis. Sampai saat menjelang Tuhan Yesus naik ke surga, mereka masih menghendaki agar Tuhan Yesus menjadi Raja Mesias, membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Ini menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dan juga kekurangan dari murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam kelemahan dan kekurangan, ternyata masih ada murid Tuhan yang setia untuk mengikut Tuhan Yesus, mau melakukan apa yang menjadi perintahnya, meskipun berkali-kali mengalami jatuh bangun secara bertubi-tubi, mengalami peristiwa yang dahsyat yang sempat membuat mereka tergoncang, namun sekaligus menggetarkan iman mereka untuk semakin mengenal dan percaya pada Yesus Sang Guru dan Tuhan mereka. Janji Tuhan untuk menghadirkan Roh Kudus yang akan menyertai dalam pengutusan mereka sebagai saksi Tuhan, mengingat akan segala kelemahan dan kekurangan mereka yang mendapat tugas panggilan sebagai saksi untuk memberitakan kasih, karya, kuasa, dan kehendak Kristus. Di sisi lain, banyak tantangan, ancaman, bahaya besar yang mengancam mereka. Penderitaan pasti akan mereka alami. Dengan melihat posisi mereka yang tidak aman, bahaya yang mungkin senantiasa mengancam, kondisi mereka yang lemah, sedangkan tugas panggilan mereka sangat besar. Tuhan Yesus secara khusus dan sungguh-sungguh berdoa untuk mereka, agar mereka tetap bertahan dan mampu menjalankan misi Tuhan Yesus di dunia. Tuhan Yesus memohon kepada Bapa untuk mengaruniakan berbagai kebaikan, melindungi dan juga memelihara mereka, karena mereka adalah milik Bapa sendiri. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11 merupakan doa Yesus untuk murid-muridnya, untuk para pengikutnya, untuk kita umat pilihannya, agar kita yang masih di dunia ini senantiasa dikuatkan dari berbagai macam godaan, tantangan, dan bahkan penderitaan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini banyak terjadi kesedihan, banyak terjadi ketakutan, bahkan penderitaan. Dan saya yakin tidak ada yang merasa sukacita di balik peristiwa ini. Banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja, bahkan ada yang bingung bahwa besok mau makan apa. Juga banyak di antara kita yang merindukan untuk bisa berkumpul bersama, misalnya dalam paduan suara, besok kapan lagi untuk bisa berlatih ujian, berlatih kur, kapan kita untuk bisa lagi bersama-sama di dalam PA. Kita sudah rindu sekali untuk bersama beribadah, bersama di gereja. Kira-kira kapan ya itu bisa terjadi? Itu menjadi pergumulan kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan?
tentunya kita hanya bisa menyerahkan pada Tuhan, dan itu di dalam doa-doa kita. Dan dengan tindakan kita, bagaimana kita harus mematuhi apa yang menjadi himbauan pemerintah. Di tengah-tengah penderitaan dan kesedihan, Tuhan Yesus menaikkan doa kepada Bapanya di sorga. Dan hal yang juga sangat menarik dalam doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-17, justru mengungkapkan doa secara khusus ditujukan untuk kepentingan para murid dan juga gerejanya. Kita tidak menjumpai doa dari Tuhan Yesus untuk kepentingan dirinya agar terlepas dari penderitaan dan hukuman di kayu salib. Walaupun waktu itu mengalami saat-saat yang sedih dalam menghadapi kematiannya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus berdoa, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Jemaat kasih Tuhan, doa Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes ini menekankan pada pemeliharaan Allah pada umat yang percaya, dan juga panggilan keesaan umat percaya dalam relasi keesaan Allah dengan Tuhan Yesus. Keesaan yaitu satu, dan dalam doa ini Tuhan Yesus mengungkapkan relasinya yang sangat khusus dan intim dengan Allah, sehingga dia menyatakan penyerahan dirinya yang total kepada rencana Bapanya, tidak setengah-setengah. Dan hasil yang sangat menonjol atau sangat kelihatan ialah doa Tuhan Yesus untuk kesatuan para murid dan juga untuk umat percaya yang akan berjuang dan melayani di tengah-tengah dunia ini. Itulah kuasa doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus melalui kebangkitannya telah membuka jalan bagi semua orang percaya menuju Allah Bapa. Tuhan Yesus juga mengajak kita untuk tetap beriman padanya. Tuhan Yesus juga menghendaki agar kita tetap terus bertekun di dalam doa. Apabila kita melihat pola Tuhan Yesus berdoa, di situ ada dialog personal terkait identitas diri Tuhan Yesus dan relasi dengan Bapa. Juga ada dialog terkait dengan relasi antara Bapa, Yesus, para murid atau pengikut. Oleh karena itu, jadikanlah doa kita sebagai dialog personal kita dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah di Minggu Paskah yang ke-7 ini kita berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalani doa sebagai nafas hidup. Jangan jemu-jemu untuk terus kreatif dan juga inovatif dalam menjalani dan mengembangkan kehidupan doa kita. Doa janganlah hanya sekedar rutinitas saja yang terasa hambar dan kering. Namun doa juga harus dilandasi dengan iman. Doa adalah sebagai sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Dengan doa kita akan mewujudkan hidup yang sesungguhnya, karena nafas hidup dari Tuhan yang ada dalam diri kita selalu terhubung dengan Sang Pemberi nafas hidup. Dengan demikian akan begitu intimnya hubungan kita dengan Tuhan, karena Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi Bapak, Ibu, dan Saudara untuk merasakan firman Tuhan.
Saat teduh cukup, kami mengundang jemaat untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengungkapkan pengakuan iman kita lewat pujian Aku Percaya. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang sudah menerima baptis anak, kita bersama-sama akan mengikuti pendadaran sebagai persiapan sebelum kita mengikuti sakramen perjamuan. Dalam kebaktian Minggu Pentakosta pada tanggal 31 Mei yang akan datang, akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kekasih Tuhan, sakramen perjamuan mengingatkan penyelamatan Allah dan keberadaan kita sebagai keluarga Allah. Sebelum menerima sakramen perjamuan, marilah kita mempersiapkan diri dengan melakukan pengujian diri atau pendadaran. Pengujian diri kita lakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan Allah? Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah jawab saudara? Dengan ini saya, Purnomo, mengakui bahwa saya adalah orang berdosa yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya berserah diri kepada Allah dan dengan sungguh-sungguh akan menjalani hidup baru dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Saya akan mengikuti sakramen perjamuan dengan rasa syukur dan hormat. Mari kita berdoa. Layakkanlah kami ya Allah dengan anugerah pengampunan-Mu untuk mengikuti sakramen perjamuan, sehingga kehidupan kami, kehidupan anak-anak kami yang telah menerima baptis anak, dipelihara dan disegarkan oleh sakramen perjamuan ini. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk.
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita haturkan persembahan kita dengan kita menaikkan pujian, di sini aku bawa. Sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa persembahan dan juga doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang mulia, Bapa yang maha baik, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur atas hari yang baru, hari yang indah, yang penuh harapan, atas nafas kehidupan yang masih bisa kami nikmati sampai saat ini. Kami juga bersyukur Tuhan karena pada kesempatan ini Engkau berkenan untuk berfirman kepada kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga bersama mengumpulkan persembahan yang kami ambilkan sebagian dari berkat Tuhan yang melimpah. Kiranya Tuhan berkati sehingga berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian pula Tuhan, kiranya Tuhan berkati di dalam pengelolaannya. Allah sumber hidup kami, biarlah hidup kami senantiasa dekat dengan Engkau dan mampu menghidupi doa, agar terjalin hubungan yang indah antara kami sebagai anak-anak-Mu dengan Engkau sebagai Bapa kami yang penuh kasih dan kemurahan. Berikan kami keyakinan akan pemberian Tuhan dan juga perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Berikan kemampuan kepada kami untuk bisa menyatakan rasa cinta kasih kami kepada sesama kami, baik itu melalui martiri, senyuman, kata-kata kami, dan juga semangat, demikian pula dalam keteladanan bagi yang lain. Bapa yang maha kasih, kami juga menyerahkan kehidupan keluarga-keluarga kami, rumah tangga kami. Biarlah rumah kami menjadi pusat kehidupan Kristiani yang mampu memelihara persekutuan keluarga, terlebih mengutamakan persekutuan dengan Bapa yang maha baik. Bapa yang di sorga, bimbinglah kami melalui karya Roh Kudus-Mu untuk mampu berperan dan bersaksi, meneladani Kristus dan juga menjadi teladan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat ini, dimanapun kami berada. Kobarkanlah hati kami dengan cinta kasih-Mu, agar kami selalu hidup di dalam kasih kepada sesama dan juga
kepada saudara-saudara kami dalam kondisi apapun. Allah Bapa Surgawi, berkatilah kehidupan gerejamu dalam segala aktivitas pelayanan, dalam pemberitaan berita sukacita dan damai sejahtera. Berkatilah seluruh pelayan Tuhan di gerejamu di sini Tuhan, pendeta, majelis, pengurus komisi dan yang lainnya yang ambil bagian di dalam pelayanan. Berikanlah kerelaan hati untuk melayani dan juga bukalah hati umat Tuhan untuk mendukung. Kami juga Tuhan berdoa untuk pergumulan umat Tuhan di GKJ Karanganyar ini. Kiranya Tuhan senantiasa campur tangan untuk memberikan kelegaan kepada umat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa, negara dan juga masyarakat Indonesia. Kiranya Bapa yang Maha Kasih berkenan untuk memberkati dan menyertai para pemimpin kami, terkhusus di dalam memerangi pandemi COVID-19 ini. Berkati tenaga medis yang berjuang untuk memproses penyembuhan. Berkati juga para penderita yang saat ini sedang menderita penyakit ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkan. Bapa kami yang di sorga, berkati bangsa dan seluruh elemen bangsa yang ada agar mampu mengabdikan diri demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih Tuhan, dan kami juga hendak berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita terima pengutusan dari Tuhan. Saudara, dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Oleh karena itu, teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Kami mau terus hidup bersama Tuhan. Sekarang kita akan undur dari ibadat ini, dan kita akan melanjutkan dalam ibadat kita sehari-hari. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Di badai topan dunia.